Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nureva, NPM 114 dari kelas Micro Teaching D. Video ini adalah video penugasan sebagai keterampilan dalam mengajar. Apa saja untuk keterampilan dalam mengajar itu? Mari simak dalam video ini. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan dalam membuka dan menutup suatu pembelajaran. Materi yang saya pilih adalah materi kelas 8 SMP berkaitan dengan materi pesawat sederhana. Untuk poin pertama dalam membuka itu ada memfokuskan dan minat siswa. Contohnya seperti ini. Halo anak-anak, halo, perhatikan sini, halo. Nah, seperti itu. Atau tidak dengan cara sedikit menegurnya agar sedikit fokus. Hei, sini, perhatikan sini. Perhatikan Bapak tulis ya. Perhatikan, anak-anak, sekali lagi mohon untuk perhatiannya agar pembelajaran ini bisa lancar, bisa mudah dipahami. Maka itu anak-anak semua mohon untuk perhatiannya. Perhatikan. Ya, selanjutnya itu poin kedua, masih dalam keterampilan membuka, yaitu ada memberikan motivasi. Contohnya adalah peristiwa ketika pemindahan barang ya anak-anak dari truk menuju lokasi pemindahan. Nah, itu kan ketika box itu dipindahkan, yang muatan yang berada di dalam truk, maka anak-anak semua pernah lihat ada papan yang menuju ke bawah itu. Nah, itu salah satu fungsi dari pesawat sederhana untuk meringankan pekerjaan suatu manusia. Ya, cukup digelindingkan saja. Nah, dengan digelindingkan teman-teman tidak perlu capek ya, tidak perlu mengeluarkan banyak energi. Masih banyak lagi nih prinsip-prinsip dari pesawat sederhana ini. Tidak hanya itu, maka itu semangat yuk untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu poin yang keempat berkaitan dengan apersepsi. Apersepsi itu menghubungkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang akan datang. Seperti ini contohnya. Ayo anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, betul ya. Jadi minggu kemarin itu kita sama-sama belajar berkaitan dengan katrol dan juga roda berporos. Sekarang kita belajar bidang miring dan tuas. Ada yang masih ingat perbedaan yang pekan kemarin, yang tuas dan juga katrol? Nah, sekarang kita belajar berkaitan dengan bidang miring, apa itu bidang miring dan juga apa itu tuas ya. Baik, nah, selanjutnya itu ada keterampilan menutup. Poin pertama yaitu meninjau kembali. Poinnya adalah sebagai berikut. Halo anak-anak, karena tadi sudah kita pelajari berkaitan dengan bidang miring dan juga tuas, maka ada yang masih ingat apa itu bidang miring maupun tuas? Ya, betul ya. Jadi tuas itu adalah berbentuk batang, dapat meringankan pekerjaan manusia. Ya, contohnya tadi ya ada sekop yang bentuk batang ataupun yang sedikit panjang. Itu anak-anak cukup mengingat seperti itu saja. Dengan begitu lebih mudah. Tuas ini dibagi menjadi 3 jenis. Nah, anak-anak cukup hafal gaya atau titik yang berada di tengah antara kedua titik lainnya. Ya, selanjutnya yaitu dari keterampilan menutup ada evaluasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Anak-anak, halo anak-anak, ada yang mau menyampaikan kesan pesan pembelajaran pada pertemuan ini? Atau ada yang mau menyampaikan terkait dengan saran, evaluasi dan sebagainya? Silakan, bisa angkat tangannya. Ataupun dari anak-anak ada yang mau berkomentar terkait dengan pendapat dari materi ini, boleh, silakan. Ayo yang mau berbagi ilmu, angkat tangannya. Ayo. Ya, itu tadi contoh dari evaluasi penutup dalam suatu keterampilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan, yaitu keterampilan yang kedua. Ya, anak-anak halo, perhatikan ya, pengungkit atau disebut juga sebagai tuas. Nah, tuas ini adalah suatu alat dengan bentuk menyerupai batang
ya, yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian pada tuas itu terdapat 3 titik, ya, 3 titik komponen utama. Di antaranya adalah pertama titik tumpu, ya, kemudian ada titik beban, ada titik kuasa. Nah, nanti ketiga dari 3 titik itu, ya, itu dikelompokkan menjadi jenis-jenis tuas. Contohnya pada jenis tuas pertama yaitu titik tumpunya berada di tengah, kemudian di salah satu sisinya itu ada boleh titik beban maupun titik kuasa. Begitupun untuk jenis yang kedua, titik tumpunya berada di kiri atau kanan, sedangkan titik di tengahnya itu ada titik beban. Kemudian untuk jenis yang ketiga pada tuas yaitu titik tengahnya yaitu titik kuasa, sedangkan di salah satu titiknya mau di kiri apa di kanan itu adalah salah satunya adalah titik beban dan titik tumpunya, ya, seperti itu, ya, untuk memahami lebih mudahnya. Kemudian contohnya apa saja dalam tuas ini? Ada sekop, linggis, kemudian apa lagi? Gunting kuku. Kita lanjutkan kepada bidang miring. Bidang miring ini adalah bidang datar yang diletakkan miring. Jadi sebetulnya adalah datar, ya, datar. Itu diletakkan miring dengan sudut tertentu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya, membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya tadi, ya, kalau teman-teman pernah lihat ada tangga, ya, ada tangga, kemudian ada sekrup, ya, sekrup itu termasuk dari prinsip bidang miring karena ulirnya itu, ya. Selanjutnya masuk kepada keterampilan ketiga yaitu keterampilan bertanya. Ayo anak-anak, dari materi tadi yang telah Bapak jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Silahkan. Ayo, ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oh iya, bagus, ya, pertanyaannya dari teman-teman semua. Nah, lalu setelah dari pertanyaan itu guru menjawab dan juga menegaskan kembali. Nah, seperti itu dari keterampilan bertanya. Nah, itu tadi, ya, 3 keterampilan dalam mengajar. Yang pertama tadi adalah membuka dan menutup. Kemudian keterampilan yang kedua ini ada keterampilan menjelaskan. Dan yang keterampilan ketiga ini adalah keterampilan bertanya. Sekian, saya Muhammad Ridwan Nureva, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekian.